Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai segala kenikmatannya kepada kita, memberikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan amalan-amalan yang Allah Ta'ala ridhai. Semoga dengan amalan-amalan ini kita menjadi hamba-hamba yang dapat memberikan keberkahan kepada muka bumi ini. Karena para semut dan semut-semut yang ada di dalam lubangnya dan hiu-hiu yang ada di dalam lautan, semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu dan orang-orang bertakwa. Karena Allah taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'. Maka penduduk sebuah desa akan didatangkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya yang memakmurkan bumi, yang memberkahi bumi, mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka jangan salahkan, jangan
Jangan kira tidak ada pengaruhnya ibadah kita. Jangan kira tidak ada pengaruhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemakmuran yang terjadi itu karena orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab diturunkan keberkahan. Bahkan salah satu tanda akhir zaman apabila ketika azan berhenti, artinya sudah tidak ada yang beriman, sudah tidak ada lagi yang bertakwa, maka keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dan dunia pun akan hancur kiamat. Ikhwati fillah, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita, kajian tadabbur menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita semuanya. Insyaallah kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 140. Allah Ta'ala berfirman, Afwan. Seratus 134 Allah Ta'ala berfirman, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat, maka baginya apa yang telah mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta atau bertanggung jawab terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya umat-umat itu mereka telah terlampaui, ya, umat-umat sebelum kita itu mereka telah melakukan apa yang menjadi amal-amalan mereka. Mereka telah mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka lakukan. Dan kita tidak akan pernah dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dan bagi kita itu apa yang telah kita kerjakan. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini pemimpin, kita ini penjaga, kita ini bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita berpikir terhadap diri kita. Dan orang-orang sebelum kita mereka telah melakukan dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada tanggung jawab kita terhadap mereka. Itu ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan la tasubbul amwat fa innahum qad afdau bima amilu. Jangan pernah mencelah orang-orang yang telah meninggal karena mereka telah terlampaui terhadap amal-amal mereka. Mereka sudah mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi ma'asyiral muslimin, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka apa yang telah mereka lakukan dan bagimu apa yang telah kamu lakukan. Tapi untuk orang-orang setelah kita, Allah taala tidak mengatakan orang setelahmu apa yang mereka kerjakan, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang setelah kita itu kadang mendapatkan pengaruh atau kita kadang juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang hidup setelah kita. Apa pertanggungjawaban? Pertanggungjawabannya adalah ketika mereka melakukan karena instruksi atau arahan-arahan dari kita. Jadi
Orang sebelum kita nggak punya tanggung jawab, tapi orang yang setelah kita kadang kita punya tanggung jawab terhadap itu. Gitu ya, terhadap apa yang kita sampaikan, kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan balasan pahala dari orang yang balasan pahala terhadap orang-orang setelah kita yang telah mengerjakan kebaikan tersebut. Karena ada 3 hal yang ketika kita meninggal ini tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu bermanfaat. Ilmu yang disampaikan kepada orang setelah kita, lalu mereka memanfaatkan ilmu tersebut. Lalu mereka mengajarkan lagi, lalu dimanfaatkan dan diajarkan terus. Maka sebanyak orang-orang yang mengerjakan atas arahan kita atau apa yang kita ajari, maka kita mendapatkan pahala tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengarahkan, mengajak kepada keburukan, lalu orang itu mengerjakan keburukan, maka bisa jadi kita mendapatkan tanggung jawab terhadap keburukan yang kita ajarkan. Na'udzubillah. Maka kita harus berhati-hati terhadap orang-orang setelah kita. Artinya kita harus berhati-hati perlakuan-perlakuan yang dikerjakan oleh orang-orang yang mungkin mendapatkan pengaruh dari kita, maka kita harus berlepas diri darinya. Karena itu bisa jadi kita mendapatkan pertanggung jawab terhadap tersebut. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini ya. Ini sebagaimana mengatakan bahwasanya kita harus fokus terhadap apa yang menjadi amalan kita. Kalau pepatah Arab mengatakan kul ha anadha wala taqulu kana abi. Katakanlah apa yang kamu bisa, jangan katakan bapak saya, tapi apa yang kamu lakukan. Di sini Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya wahai orang-orang Yahudi, itu bapak-bapak kalian seperti itu, maka kamu jangan seperti itu. Maka tanggung jawablah terhadap apa yang kamu miliki sekarang. Ketika itu orang Yahudi, Allah Ta'ala kirimkan Nabi dari Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah untuk mendakwahkan kepada mereka. Tapi mereka masih menganggap nenek moyang mereka lebih baik. Mereka menganggap Nabi Musa lebih baik. Mereka lebih berpegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tidak menjadikan apa yang mereka miliki, kenikmatan-kenikmatan yang mereka miliki sebagai kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di ayat 135, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka, orang-orang Yahudi itu mengatakan, dan orang-orang Nasrani, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan mereka, tetapi Allah Ta'ala mengatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah agamanya Nabi Ibrahim itulah yang lurus. Agamanya Nabi Ibrahim itulah yang suci dan murni. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani sesungguhnya mereka datang setelah agamanya Nabi Ibrahim. Dan kemurnian agama itu ada pada Nabi Ibrahim ketika itu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, lalu Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub punya anak 12, maka keturunan dari 12 itu bangsa Yahudi, Bani Israel. Kemudian keluar nabi dari mereka yaitu Nabi Musa dengan membawa Taurat sebagai agama Yahudi, agama Muslim, agama Islam. Gitu ya. Dengan membawa kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa juga keluar dengan membawa kitab Injil. Mereka menganggap Yahudi yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nasrani, mereka menganggap itu agama yang baik, agama yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala mengatakan agama yang murni adalah agamanya Nabi
Ibrahim alaihi salam yang hanif. Hanif itu artinya al-mail, jadi agak condong. Condong artinya ketika itu Nabi Ibrahim mencondongkan agama kita, peribadahan kita lebih lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang mana ma'asyiral muslimin, ketika itu Nabi Ibrahim satu-satunya manusia yang Islam, satu-satunya manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian mendakwahi istrinya Sarah, kemudian mendakwahkan kepada Nabi Lut, sepupunya atau keponakannya. Kemudian beliau pindah ke Palestina. Ketika pindah ke Palestina dengan Siti Sarah, lalu Allah Ta'ala mengangkat Nabi Lut untuk menjadi nabi di negeri Yordan, di kaum Sadum atau kaum Sodom itu. Kemudian Nabi Lut menikahi perempuan dari kaum Sodom tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya untuk masuk ke Mesir. Dan dalam keadaan orang-orang yang musyrik, ketika itu Nabi Ibrahim masih berpegang teguh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujiannya. Maka sebetulnya memberikan hidayah kita adalah agama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah petunjuk yang murni. Petunjuk agama kita ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap ilmu itu adalah apa yang kita lihat. Tapi ilmu itu adalah apa yang disampaikan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu ilmu. Kadang zaman sekarang kita menganggap nafsu kita anggap, kita lihat kalau itu seakan-akan benar, lalu kita imani bahwasanya itu adalah kebenaran. Itu yang terjadi. Padahal kita harus mengimani bahwasanya ilmu yang benar dan nyata adalah ilmunya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Jadi koridor kita adalah ilmu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu ya. Kadang banyak sikap-sikap yang ketika kita sikapi, kita anggap dengan cara kita itu yang benar. Padahal Allah Ta'ala memberikan cara yang lebih terbaik untuk kita jalani. Jangan sampai kita lebih mengikuti nafsu, karena nafsu adalah sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menggunakan nafsunya untuk membuat agamanya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat 136, Qulu amanna billah. Ini Allah Ta'ala meluruskan lagi. Katakanlah amanna billah, kita ini beriman, kita ini mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini ikrar, ini keputusan konkret dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama yang murni hanya Islam. Karena Islam beriman terhadap semua yang disampaikan oleh Allah. Kalau Yahudi masih iman terhadap satu, enggak iman yang lain. Nasrani iman terhadap sebagian, tidak yang lain. Tapi Islam mengimani semuanya. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah kami ini beriman terhadap Allah dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhuf. Diturunkan kepada Nabi Ismail, kita imani. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dan asbat, ya, para keturunannya Nabi Yaqub. Wa ma utiya Musa, dan apa yang dikirimkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Dan wa Isa, dan Injil. Kita imani semuanya sebagai kitab yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utiyan nabiyyun, dan yang dikirimkan kepada para nabi-nabi dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kita tidak membedakan di antara mereka semuanya, dan kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan di ayat yang lain, mereka itu, ya, surat An-Nisa ayat 150 dan 151, Allah taala mengatakan, wa yuriduna an yufarriqu bainallah wa rusulihi. Mereka itu menginginkan, ingin memecah antara Allah taala dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami ini kufur terhadap sebagian, kami ini beriman terhadap sebagian, dan kami kufur terhadap sebagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Untuk apa? Agar mereka menginginkan mengambil jalan pintas dari keduanya. Ini orang-orang yang mengambil kesempatan, ya, mengambil kesimpulan untuk mengambil kesempatan. Ya, jadi demi melancarkan kemauannya, sehingga mereka, ya, yang ini saya imani karena ini cocok, yang ini saya nggak imani karena saya nggak cocok. Supaya apa? Supaya apa yang saya ingini ini jalan. Naudzubillah. Ini banyak terjadi saat ini. Demi kepentingan terhadap kepentingan sesuatu, demi kepentingan sesuatu, maka yang cocok diambil, yang nggak cocok tapi bertentangan dengan kepentingan kita nggak imani. Ini nanti lain waktu saja. Ini mungkin sekarang nggak tepat. Ini mungkin, naudzubillah. Sebagaimana Allah Taala mengatakan, an yufarriqu bainallah, wa yuriduna an yufarriqu bainallah wa rusulihi wa yaqulun, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Iman sebagian dan kufur sebagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mencari jalan pintas mereka. Ulaika humul kafiruna haqqan, maka merekalah orang-orang yang kafir betulan. Jadi kafir betulan itu bukan yang kafir terhadap seluruh ayat Allah. Tapi kafir betulan itu adalah yang sebagian ayat Allah saja diingkari, maka dia kafir. Satu ayat saja diingkari dalam Al-Quran, maka dia kafir. Na'udzubillah. Maka tugas kita harus iman. Iman terhadap seluruh yang ada pada Quran. Bagaimana menguatkan keimanan itu? Caranya dengan ketaatan. Bagaimana cara meningkatkan ketaatan? Dengan mengilmui, dengan belajar. Rasulullah mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazid bit ta'ah, naiknya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, kurangnya dengan maksiat. Itu ya. Itu bisa terjadi. Orang ketika banyak maksiat, imannya mulai menurun. Sampai dia banyak mempertanyakan kepada Allah. Ini naudzubillah, karena imannya turun. Maka kuatkanlah dengan taat. Taat yang bagaimana? Taat itu adalah ketika kita belajar ilmunya Allah, lalu kita amalkan. Itulah ketaatan. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengimani terhadap segala sesuatu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi-nabinya. Semuanya. Kita tidak mengingkari Injil, tidak mengingkari Taurat, tapi Injil, Taurat yang betul-betul yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sudah mengatakan kepada Bani Israel itu, sebagaimana Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 20, Udkuru, katakanlah, ni'matallahi alaikum, ya. Ingatlah terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ij'ala fikum anbiya, yang mana Allah Ta'ala mengirimkan kepada kalian nabi-nabi.
wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ketika Allah Ta'ala menjadikan kepada kalian raja-raja, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan sebelumnya terhadap semesta ini, mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang Bani Israel, tapi mereka tidak mensyukuri nikmatnya. Maka ma'asyiral muslimin, nikmat itu penting bagi kita, karena nikmat itu adalah fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang sesungguhnya dia mempunyai dampak kebaikan. Kadang ada nikmat itu enggak besar, tapi dampaknya besar, gitu ya. Tapi kadang kita memungkiri terhadap sesuatu yang kita, bahkan kita kadang mikir terhadap sesuatu yang kita dapati besar. Ternyata ketika itu bukan nikmat, malah dia enggak punya dampak sama sekali. Jadi nikmat ya, contoh kita mendapatkan ilmu sedikit saja. Ketika kita syukuri dengan alhamdulillah, ternyata nikmat itu betul-betul memiliki dampak kebaikan luar biasa. Bahkan mungkin ya, qadarullah, insyaallah kemudian ketika kita di akhirat kita mendapatkan pahala yang besar dari hanya nikmat yang ketika itu mungkin kita nggak sadari ternyata nikmat itu besar. Makanya kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang kita miliki, meskipun nikmatnya kecil. Tapi ketika kita syukuri, gini ya, maksudnya inilah pentingnya kita mensyukuri terhadap nikmat meskipun sedikit. Karena kita nggak tahu, bisa jadi yang sedikit itu mempunyai dampak yang besar. Apakah itu nggak bisa? Sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah remehkan. Bahkan musibah saja ketika kita alami, ya, di dalam Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan respon seorang muslim di titik paling tingginya ketika dia menghadapi musibah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim itu ketika mendapatkan musibah, pertama bisa mungkin dia melawan musibah itu, enggak terima terhadap musibah. Ini respon pertama dan ini enggak baik. Respon yang kedua adalah sabar terhadap musibah. Respon ketiga adalah ridho kepada Allah. Dan yang keempat adalah bersyukur. Kenapa? Maka kalau kita mampu untuk bersyukur, maka itu kita di level tertinggi dalam kita menghadapi musibah. Karena kita yakini sesungguhnya di balik kesulitan seorang muslim itu ada kebaikan. Karena kenikmatan di dunia ini tidak ada yang hakiki. Sesungguhnya kenikmatan yang kita dapati di dunia ini bisa jadi karena hilangnya rasa susah yang kita miliki. Maka kita rasakan seakan-akan itu menjadi kebahagiaan. Tapi kalau di akhirat tidak. Akhirat itu ketika kita minum telaga Kautsar, kemudian kita enggak haus, apakah setelah itu kita minum terus kita enggak mendapatkan kebahagiaan? Kita selalu mendapatkan kebahagiaan karena kebahagiaannya hakiki. Tapi kalau di dunia, kita sekarang ngantongi uang 100.000, bisa jadi bahagia, bisa jadi tidak. Bahagia ketika kita merasa tadi kita enggak punya, sekarang punya. Bisa jadi enggak bahagia ketika kita anggap kita punya lebih daripada itu, ternyata masih 100.000. Dari mana bahagia itu? Dari respon kita sendiri. Ada orang itu yang ketika tadinya punya uang banyak, kemudian di kantongnya mendadak tinggal 100.000. Ketika dia mengimani bahwasanya alhamdulillah masih ada 100.000, maka kebahagiaan yang mereka dapati. Tapi ketika dia enggak terima, ya enggak bahagia. Maka bahagia tidak bahagianya itu tergantung respon hati kita. Makanya Umar bin Khattab juga mengatakan kebaikan ajaba li amril mukmin, ya, ajib bagi perkara mukmin itu. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, semuanya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar. Maka semuanya mendapatkan kebaikan. Taib ma'asyiral muslimin, maka
perlulah kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat terbesar adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena kita perlu mensyukuri nikmat itu dari titik yang terkecil sehingga kita terbiasa, lalu kita akan mensyukuri juga semaksimal mungkin terhadap apa yang maksimal mungkin terhadap sesuatu nikmat yang sejatinya besar. Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Kalau dari kecil kita nggak biasa bersyukur terhadap nikmat, nanti ujung-ujungnya ketika besar hilang rasa syukur kita, maka kita tidak bisa menikmati kesyukuran itu. Ya, makanya kita diajari untuk selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya, bersyukur terhadap segala sesuatu. Sebagaimana Aisyah mengatakan, Nabi itu kalau asobathu musibah, kalau Nabi itu mendapatkan musibah, maka mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, syukur terhadap segala sesuatu yang didapati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya orang-orang apabila maka jika amanu, mereka orang-orang al-kuffar itu, orang-orang ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani, mereka beriman seperti imannya kalian, mereka beriman seperti mereka menggunakan ilmu mereka untuk beriman sebagaimana kalian menggunakan ilmu kalian untuk beriman, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Masalahnya mereka nggak mau. Mereka cukup mengimani Nabi Musa, tapi mereka tidak mau menggunakan ilmunya untuk mengimani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka petunjuk nggak akan pernah mereka dapat. Gitu ya. Artinya bagaimana ma'asyiral muslimin? Kita ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah ketika hati kita mulai condong terhadap kebaikan. Kalau hati kita nggak condong kepada kebaikan, maka sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqadih tadau. Mereka akan betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah kalau mereka mau beriman sebagaimana cara kalian beriman. Kalian menyambut nabi, mereka juga akan ketika mereka menyambut nabi, mereka akan mendapatkan hidayah. Kalian mengimani terhadap nabi, kalian mengikuti apa yang disampaikan nabi. Apabila mereka mengikuti seperti kalian, maka mereka pun juga akan mendapatkan hidayah sebagaimana kalian mendapatkan hidayah. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling dari kebaikan, dari yang al-haq, ya. Mereka berpaling dari yang baik, yang benar menuju kebatilan, maka fa innama hum fi shiqaq, maka mereka sesungguhnya mereka berada dalam keadaan shiqaq. Shiqaq itu dalam keadaan syaqawah, penderitaan, permusuhan, kerusakan yang mereka alami karena mereka meninggalkan yang hak menuju yang batil. Nauzubillah. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi itu sejatinya mereka mengetahui atas kerasulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka berpaling. Mereka sudah menghadapi kebaikan di depannya, tapi mereka putar balik, kembali kepada kebatilan mereka, sehingga mereka mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sekarang bentar lagi insyaallah ini orang-orang Israel, orang-orang Zionis Yahudi itu, mereka bentar lagi mereka akan pasti di akhir zaman atau bentar lagi mereka mendapatkan penderitaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka hati-hati yang pecah. Ya, hati yang tidak gagah terhadap dunia ini, hati yang hancur sebetulnya. Itu Allah Ta'ala turunkan kepada mereka.
yakfikahumullah, maka cukuplah bagimu Allah Subhanahu wa taala. Gak usah terlalu takut, gak usah khawatir. Yakinlah, yakfikahumullah. Kalau kalian beriman, kuat iman kalian, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalian mendapatkan petunjuk, maka Allah yang akan menolongmu. Ini konsep ya. Iman, kita akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu kita gunakan petunjuk itu, maka Allah Ta'ala yang akan menolong kita dari segala halnya. Bagaimana agar keislaman kita istiqomah? Bagaimana keluarga kita agar menjadi keluarga yang baik? Bagaimana organisasi kelompok kita menjadi kelompok yang baik? Bagaimana mengajar kita istiqomah? Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik? Maka gunakanlah konsep ini. Imanlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, belajarlah ilmu Allah, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka ketika petunjuk-petunjuk Allah itu kita dapati, kita gunakan, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Kalau Allah Ta'ala menolong kita itu, ma'asyiral muslimin, banyak hal-hal itu yang kita nggak sadari. Banyak hal-hal itu yang kita nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi Allah Ta'ala andil untuk menjaga itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim beriman kepada Allah, mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendidik anak Nabi Ismail, meskipun jarang ketemu, tapi Allah Ta'ala andil untuk menjaga Nabi Ismail. Maka sampai dewasa mempunyai anak yang tidak hanya soleh, bahkan kualitasnya seorang nabi. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak itu yang dilihat terus, gak pernah dilepas, tapi gak pernah mengikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik anak tersebut. Apakah hasilnya akan baik? Gak baik, karena tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia terbatas dalam memantau sesuatu. Gak mungkin kita bisa memantau sesuatu 24 jam. Bahkan diri kita sendiri kadang kita gak mampu memantau. Kadang kita ingat terhadap diri, kadang kita lupa. Makanya diperintahkan, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu, ingat-ingatlah kalian, perhitungkanlah amalan kalian. Karena amalan kita saja, Pak, itu kalau gak diingat-ingat banyak lupanya. Dosa saja kalau gak diingat-ingat banyak lupanya. Gak terkontrol. Diri kita, kadang kita gak terkontrol. Apalagi ngontrol orang lain. Kan gitu kan? Bagaimana caranya? Ingat-ingat. Dihasib. Kenapa Umar menggunakan kalimat hasibu? Hasibu itu dihitung. Kayak matematika, detail. Satu-satunya dicek lagi. Satu dicek. Maka amal itu dicek. Tadi ngapain ya? Dari pagi ngapain? Ini ngapain? Apa saja yang sudah saya kerjakan? Program apa? Target apa yang sudah saya kerjakan? Itu menjadi hisab kita, dihitung satu-satu. Maka kalau kita sendiri, kita ngontrol diri sendiri saja nggak mampu, apalagi ngontrol orang lain. Maka bagaimana cara ngontrol orang? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk andil. Ya, ketika kita mengandilkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan petunjuknya Allah, maka Allah taala akan menolong itu, akan dijaga anak-anak kita. Apalagi ngajar, apalagi punya anak, maka gunakanlah hidayah Allah supaya Allah Ta'ala akan selalu mengawasi anak-anak kita semuanya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Barakallahu.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka jika mereka beriman seperti apa yang telah kalian imani, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau berpaling terhadap keimanan, maka dia akan mendapatkan syiqaq, kesulitan, permusuhan. Maka ma'asyiral muslimin, sesungguhnya keimanan kita, ilmu kita yang kita imani, keislaman kita itu mengarah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada hidayahnya Allah. Tapi kalau kita tidak menggunakan keimanan kita, tidak menggunakan ilmu kita, kita malah berpaling, maka yang terjadi adalah syiqaq, bukan petunjuk dari Allah, bukan kemudahan dari Allah, tapi permusuhan, tapi kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka semoga ketika kita bisa beriman kepada Allah, kita mendapatkan petunjuk, lalu kita menggunakan petunjuk Allah, maka Allah taala akan menolong kita semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, luar biasa, Allah taala mengatakan di ayat 138, "Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Sibghah itu artinya agama Allah yang mulia, yang fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Di sini Allah Ta'ala langsung menggunakan kalimat sibghatallah. Artinya sebetulnya asbihu sibghatallah atau ilzamu. Peganglah yang kuat agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin mendapatkan petunjuk, terus kalian ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka peganglah yang kuat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala agamanya, petunjuknya, kebaikannya? Cara apa yang lebih baik daripada cara-caranya Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat, Pak, di dunia ini. Ketika sesuatu itu diatur bukan dengan caranya Allah, yang ada ruwet. Sekarang pilpres saja harus menghabiskan berapa ratus miliar untuk memunculkan satu presiden, ya. Triliun bahkan lebih. Itu uang itu kalau dibagi ke rakyat Indonesia sejahtera. Kalau sahabat Nabi memberikan contoh, pemilihan itu cukup dengan orang-orang yang berkompeten, lalu mereka memilih di antara dari mereka semuanya, dipilih orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih orang yang paling mampu untuk mengatur. Sudah selesai. Enggak pakai dengan menghabiskan banyak hal. Ini artinya apa? Ketika kita enggak menggunakan cara-cara itu, ya sulit. Sekarang kita kan tolak ukur. Kita berharap terhadap sesuatu, tapi kita takut terhadap yang lain. Karena dengan cara-cara yang tidak pasti, cara-cara yang enggak baik, cara-cara yang enggak adil. Ini kan kita berharap sesuatu, tapi hati kita juga merasa sakit. Ada syakowah di hati kita. Kenapa? Keadaan seperti ini karena tidak diatur dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau diatur dengan caranya Allah, enggak ada sulit. Karena Allah Ta'ala ikut serta untuk menolong hamba tersebut. Sibghatallah, ini satu sisi ya. Banyak sisi-sisi lain dalam kehidupan kita, dalam unsur pendidikan, ekonomi. Itu kalau kita menggunakan caranya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu insyaallah. Sibghatallah, ya, agamanya Allah, peganglah agamanya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Apa agama apa yang lebih baik daripada agamanya Allah? Fitrah apa yang lebih baik daripada fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita?
wa nahnu lahu 'abidun, dan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membudakkan diri kepada Allah. Karena abdun itu budak. Budak itu artinya terserah majikannya. Kalau majikannya mau jual dijual, kalau tidak tidak. Kalau disuruh kerja kerja, kalau istirahat istirahat. Maka kita harusnya seperti itu, menjadi budaknya Allah untuk melakukan terserah Allah. Allah mau pengen apa, kita nurut. Itu budak. Gitu ya. Makanya ini kan salah satu syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Kita harus mengakui untuk menjadi budaknya Allah. Kadang kita nggak mau diatur Allah, tapi kita berharap doa kita diterima. Allah Ta'ala mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni. Apabila ada yang menanyakan kepada kamu, siapa? Hambaku. Ibadi itu abdun. Abdun itu artinya budakku. Fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Uji budak watadai, akan aku jawab doa-doa hambaku. Doa hamba yang mana? Yang abad, yang dia menjadi budaknya Allah. Maka syaratnya kita harus menjadi budak agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian terakhir Allah Ta'ala mengatakan, Al-kul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kalian atuhajuna, apakah kalian menyelisihi kami untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu masih mau mendebatkan kepada kita untuk kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Tuhan kamu? Kamu kan mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita. Masa kamu masih mendebatkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita sepakat bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Maka kalau udah seperti itu, ya sudahlah, lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kamu masih mendebatkan masalah Allah di antara kita, masih enggak yakin untuk menggunakan caranya Allah di antara kita, masih enggak yakin, kalau caranya Allah sekarang enggak pas, mungkin ya lain waktu, sekarang caranya enggak pakai caranya Allah. Kalau masih mendebatkan itu, ya sudahlah, itu urusanmu dan urusanku adalah urusanku. Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang penting kita semuanya ya berserah atau menyerahkan segalanya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita beramal terhadap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan ilmu-ilmu yang Allah taala ajarkan. Marilah kita menggunakan dalam hal-hal kita dengan diilmui bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan lagi, dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya urusan salat saja. Salat penting, tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak hanya mengajarkan tentang salat. Puasa penting, tapi Allah Ta'ala tidak hanya mengajarkan soal puasa saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Ada yang sifatnya teknis, langsung teknisnya Allah Ta'ala yang ajarkan. Ada yang Allah Ta'ala ajarkan secara nilai-nilai. Contoh urusan dunia, betul Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal teknisnya dunia kamu lebih tahu. Tapi ada koridor nilai-nilai akhlak-akhlak yang harus kamu jaga. Contoh dalam jual beli. Jual beli kita teknis, kita semuanya pakai cara kita, terserah bagaimana. Tapi Rasulullah atur jual beli yang baik bagaimana, jual beli yang buruk bagaimana, jual beli yang tidak mengandung riba bagaimana, jual beli yang mengandung riba itu bagaimana. Allah Ta'ala tetap memberikan koridor itu.
Soal pendidikan antum tahu bagaimana cara antum mendidik, tapi Allah Ta'ala mengajarkan pendidikan yang baik seperti ini, pendidikan yang tidak baik seperti ini. Amal yang diterima seperti ini, amal yang tidak diterima seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin, semoga dengan petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kita betul-betul menjadi petunjuk kita dan pedoman kita, sehingga kita di akhirat kelak kita mendapatkan amal kita menjadi amal-amal yang tidak rugi. Ya, tidak rugi. Karena rugi ketika kita ya bil akhsarina a'mala, mendapatkan amalan-amalan yang dhalla sa'yuhum, yang usahanya itu ternyata tidak mendapatkan membuahi hasil sama sekali, bahkan rugi di depan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.